Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Veronica dari kelompok 8. Di sini saya akan mereview makalah kelompok terakhir, yaitu kelompok 13, yang berjudul tentang aliran-aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi dan beberapa aspek pengubah hukum. Pembahasan yang pertama yaitu aliran dalam memahami peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Ada beberapa peranan hukum. Yang pertama yaitu hukum sebagai a tool of social engineering. Konsep hukum sebagai a tool of social engineering ini lahir karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friedrich Karl von Savig dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat untuk berubah. Berhadapan dengan konsep aliran ini, maka Frisco Paul mengemukakan konsep baru yang disebut dengan Law is a tool of social engineering, yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat, atau dengan kata lain, hukum berperan aktif sebagai rekayasa perubahan sosial dalam masyarakat. Menurut Frisco Paul, hukum harus menjadi faktor penggerak ke arah perubahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua yaitu hukum sebagai a tool of social control. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi peranan itu dijalankan bersama-sama dengan peranata-peranata sosial lainnya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Di sini hukum bersifat pasif, artinya hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendalian sosial. Hukum hanya salah satu alat kontrol sosial di dalam masyarakat. Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, perpidanaan, dan bisa juga berupa pemberian ganti rugi. Titik berat dari peranan hukum di sini adalah pada penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum dan apa sanksi yang dilakukan oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut. Hukum yang ketiga yaitu hukum sebagai alat kontrol pembangunan, di mana peranan hukum dalam negara yang memprioritaskan pembangunan dalam bidang pertanian berbeda dengan peranan hukum pada masyarakat yang mengandalkan pada pembangunan dalam bidang industri. Di dalam pabrik, orang bekerja di bawah pengawasan orang lain harus mengerjakan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan kepadanya. Ia tidak boleh menyimpang dari petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadanya, bahkan juga tidak boleh terlambat mengerjakannya, karena hal itu akan mempengaruhi seluruh proses induk produksi. Yang keempat yaitu hukum sebagai sarana penegak hukum, di mana Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini terdapat dalam teks Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang tidak boleh dipisahkan karena kedua hal ini saling berkaitan. Adapun hukum dilaksanakannya dengan baik, maka keadilan akan terwujud. Apabila keadilan dapat bersatu, maka akan terwujud ketertiban dan kedamaian serta kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu harus berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan bilik kasih. Pembahasan yang kedua yaitu tentang aspek-aspek pengubahan hukum. Yang pertama yaitu aspek pengubah hukum dalam sosial budaya. Sistem sosial kemasyarakatan yang bersifat dinamis akan selalu menghendaki terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat yang menjadi karakteristik dari masyarakat modern. Perubahan ini menjadi tantangan bagi hukum dan harus dijawab oleh hukum dengan memberikan jawaban atas perubahan sosial masyarakat, yang maksudnya bahwa hukum telah melakukan adaptasi. Budaya hukum itu berupa tradisi, nilai-nilai, dan lain-lain. Kekuatan spiritual yang menentukan bagaimana hukum itu dan dijalankan dalam masyarakat. Suatu bangsa bisa menggunakan suatu sistem hukum tertentu, tetapi dalam
kenyataan hukum akan digunakan terhadap soal yang lain, dan hal itu berkaitan dengan budaya hukumnya. Yang kedua yaitu aspek pengubah hukum dalam politik. Politik selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan hukum. Bahkan jika kita mengingat kembali perkataan Muhammad Mahfud bahwa hukum adalah produk politik, artinya bahwa produk hukum yang dibentuk oleh legislator tak steril dari kepentingan politik para pembuatnya. Politik juga selalu dikaitkan dengan kekuasaan, karena memang konsep politik itu hak lepas dari mempertahankan kekuasaan. Yang ketiga yaitu aspek pendidikan sebagai aspek pengubah hukum. Perubahan aturan hukum pastinya diakibatkan oleh pemikiran para cendekia dan ahli di bidangnya, dan hal ini berarti membenarkan bahwa pendidikan menjadi salah satu unsur utama pengubah hukum. Pendidikan merupakan suatu jaminan bagi suatu negara untuk maju. Yang terakhir yaitu aspek ekonomi sebagai aspek pengubah hukum. Dalam perkembangan kehidupan manusia, hukum dan bisnis tumbuh secara beriringan dalam hubungan yang komplementer sejarah dan perubahan masyarakat dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat yang modern, dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industrialis. Hukum telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem yang bertujuan untuk menjamin kebebasan di satu sisi dan ketertiban di sisi lain. Dari suatu tatanan dan sistem yang semula hanya berfungsi sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas lokal menjadi sarana mengontrol kehidupan masyarakat dan bernegara pada skala nasional. Mungkin itu review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.